Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar matematika ya. Setelah minggu lalu kalian mempelajari bab 1 tentang pola bilangan, hari ini kalian akan mempelajari bab 2 yaitu tentang koordinat kartesius. Sebelum masuk ke materi, kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Dan yang terakhir, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar, berpotongan, dan tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Langsung saja kita ke materi yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan letak titik-titik pada suatu bidang. Dalam sistem koordinat kartesius terdapat dua buah sumbu, yaitu sumbu mendatar atau horizontal yang disebut sumbu X atau absis, dan sumbu tegak atau vertikal disebut sumbu Y atau ordinat. Kedua sumbu ini saling berpotongan tegak lurus dan titik potongnya disebut titik asal atau titik pangkal, dilambangkan dengan O 0,0. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius atau bidang koordinat memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini gambar bidang koordinat kartesius. Sumbu X yang mana? Nah, itu dia sumbu X yang mendatar. Kemudian sumbu Y, nah sumbu Y itu yang ke atas dan ke bawah ya, itu yang tegak. Kemudian titik pangkalnya mana? Titik pangkal itu perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang itu yang di anak panah itu titik pangkal O, yaitu 0,0. Selain itu, di bidang kartesius juga dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya juga positif. Berarti nanti kalau di kuadran pertama itu nilai X-nya positif dan nilai Y-nya juga positif. Kemudian di kuadran kedua itu nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif. Kuadran ketiga nilai X-nya negatif, kemudian koordinat Y-nya juga negatif. Kemudian di kuadran keempat koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya itu negatif. Itu ya, diingat-ingat. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada titik pangkal, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sekarang kita lanjut. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lihat gambarnya. Di situ ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Kalau pembagian kuadrannya itu berarti kuadran 1 itu ada titik A dan titik B. Kuadran 2 ada titik D dan C. Kuadran 3 ada titik E dan F. Dan kuadran 4 ada titik G dan H. Sekarang kita lihat penjelasannya. Titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y, itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X, dia berada di atas sumbu X. Titik A-nya ya, dilihat. Titik A itu berada di sebelah kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Berarti nanti nilainya titik A itu adalah positif semuanya ya.
Kemudian titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y berada di sebelah kanan sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X berada di atas sumbu X. Kemudian titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y di sebelah kiri sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X berada di atas sumbu X. Kemudian titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y berada di sebelah kiri sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X ya, berada di atas sumbu X. Dan titik E berjarak 5 satuan dari sumbu X di sebelah kiri sumbu Y posisinya, dan berjarak 5 satuan dari sumbu X berada di bawah sumbu X. Titik F berjarak 3 satuan dari sumbu Y di sebelah kiri sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X berada di bawah sumbu X. Kemudian titik G berjarak 2 satuan dari sumbu Y berada di sebelah kanan sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu Y di bawah sumbu X itu posisinya ya. Terakhir titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y berada di sebelah kanan sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X, ini berada di bawah sumbu X. Itu penjelasannya, dan sekarang kita lihat koordinatnya. Nah ini ya, untuk yang A itu jadinya 3,6, yang disebutkan itu X nya dulu ya. Untuk yang A, nah yang A ini kan berada di sebelah sumbu Y, berarti dia nilainya positif ya, sedangkan nilai X nya itu adalah 3 ya, diingat-ingat. Jadi A nya itu 3,6, positif semua ya. Begitu juga yang B juga sama, karena memang pada dasarnya A dan B juga terletak di kuadran 1. Kalau kuadran 1 itu memang nilai X dan Y nya itu adalah positif. Sekarang untuk yang C dan D, dia berada di kuadran 2 ya. Di kuadran 2 itu X nya negatif dan Y nya itu positif. Untuk C nya itu berarti negatif 4,3 dan D nya negatif 6,5. Kemudian untuk E dan F itu berada di kuadran yang ketiga. Kalau di kuadran ketiga itu nilai X dan Y nya itu bernilai negatif. Untuk yang E itu negatif 5, negatif 5, dan yang F itu negatif 3, negatif 3. Kemudian untuk G dan H itu berada di kuadran 4. Kalau kuadran 4 itu X nya positif, Y nya negatif. Untuk yang G itu 2, negatif 6, dan yang H itu 6, negatif 5. Diingat-ingat itu ya. Kalau enggak patokannya itu kalau yang berada di sebelah kanan ya, untuk sumbu X yang berada di sebelah kanan sumbu Y itu nilainya positif, kalau yang di sebelah kiri negatif. Kalau sumbu Y itu yang berada di atas sumbu X itu berarti positif, kalau yang di bawah berarti negatif. Kalau enggak tadi yang kuadran 1, 2, 3, 4 itu diingat-ingat. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi titik terhadap titik asal O 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Nah, ini dilihat gambarnya ya. Ini ada denah perkemahan ya. Berdasarkan denah perkemahan di atas, tentukan yang pertama posisi beberapa objek terhadap pos utama. Yang kedua, posisi beberapa objek terhadap tanah lapang, dan yang ketiga posisi beberapa objek terhadap kolam. Ini nanti saya contohkan hanya beberapa saja ya, tidak semuanya.
Nah, ini yang pertama, posisi beberapa objek terhadap pos utama. Jadi pos utamanya itu sebagai titik pangkal ya. Jadi perumahannya itu berada di kuadran 1 perumahan, berarti 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, berarti 6,5. Kemudian pemakaman ini berada di kuadran ketiga. Kalau di kuadran ketiga itu X dan Y-nya semuanya negatif, berarti 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, berarti negatif 5, negatif 2. Kemudian untuk soal yang kedua, posisi beberapa objek terhadap tanah lapang. Kalau terhadap tanah lapang, berarti tanah lapangnya itu dijadikan sebagai titik pangkal atau titik asal ya. Yang pertama, perumahan. Titik pangkalnya adalah tanah lapang. Dari tanah lapang ke perumahan ya, itu 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Kemudian posisi pemakaman terhadap tanah lapang. Pemakaman. Nah, pemakaman itu yang di bawah itu ya, dekat kolam, terhadap tanah lapang. Berarti di situ 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah ya, tanah lapangnya yang di atas itu. Kemudian soal yang ketiga, posisi beberapa objek terhadap kolam. Berarti nanti kolamnya dijadikan sebagai titik pangkal atau titik asal. Yang pertama perumahan yang di atas itu ya. Nah, sekarang tinggal dihitung. Berarti 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Berarti 9,8. Kemudian yang kedua pemakaman ya, ini pemakaman dekatnya kolam. 2 satuan ke kiri, 1 2 loncat 2 kan ya, dan 1 satuan ke atas. Koreksi sedikit, ini 1 satuan ke atas bukan ke bawah, mohon maaf ya. 1 satuan ke atas bukan ke bawah. Kita lanjutkan ke yang C, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada garis L1, L2, L3, L4 ya, terhadap bidang kartesius ya. Kita lihat garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu ada L1, L2, L3 dan L4. Kemudian gambar yang kedua, ini ada garis M1, M2, M3, M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu ada M1, M2, M3 dan M4. Kemudian kita lanjut gambar yang ketiga. Nah, ini ada garis N1 dan N2 ya. Kita lihat garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah N1 dan N2, karena memang di sini N1 memotong sumbu X dan sumbu Y, N2 juga memotong sumbu X dan sumbu Y ya. Kurang lebih itu materi koordinat kartesius. Koordinat kartesius di sini memang belum terlalu banyak materinya, hanya sedikit. Silahkan dipelajari, dipahami. Kalau misalkan memang ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke saya ya. Lebih jelasnya nanti kalian simak buku paketnya, karena materi ini saya ambil dari buku paket kalian ya. Silahkan dipelajari lagi, diamati, dan jangan lupa dirangkum di buku tulis kalian masing-masing. Karena minggu depan ada penilaian atau tugas yang kedua ya. Silahkan dipersiapkan, belajar yang rajin, dan tetap jaga kesehatan. Sekian dan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.